Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di episode Sekolah Horor kali ini menceritakan tentang dua lantai dipakai manusia dan satu lantai dipakai mereka. Bagian pertama. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @ua_cn24. Selamat mendengarkan. Jadi, sebelum sekolah ini dibangun, pertamanya itu tempat pembuangan mobil motor yang udah kecelakaan. Kalau kata nyokap gua mah tempat pamicunan mayit. Jadi pasti aja ada kejadian kecelakaan di situ. Si Mr. X juga meninggalnya di area situ. Dan setelah itu tempatnya dibersihin. Mobil dan motornya dipindahin, tapi nggak tahu kemana. Tapi bekas rumah yang hanya puing-puing itu nggak dihancurin. Nggak tahu kenapa, dan sumurnya juga nggak ditutup. Udah kebayang dong gimana seremnya. Ternyata tempatnya itu dialih fungsikan menjadi lapangan bola. Nah, setiap ada pertandingan sepak bola tuh, gua nggak boleh ikut nonton sama nyokap. Jadi gua cuma nonton di seberang jalan. Nggak asik, soalnya motor sama mobil pada lewat. Setelah itu ada pasar malam di lapangan itu. Malamnya gua kesana sama teman-teman gua. Padahal gua diingetin nggak boleh main ke pasar malam itu. Nyokap gua galak. Gua kesana sama teman-teman gua. Pokoknya gua ngumpet-ngumpet dari nyokap. Oke. Pas gua sampai di sana, teman-teman gua pada bahagia ngajak gua naik ini dan itu. Malah gua sendiri bingung. Dalam hati gua ngomong sendiri, ini orang kenapa banyak yang berdarah, yang nangis, matanya keluar, bau darah pokoknya. Dasar gua saat itu anak kecil kelas 1 SD. Kalau gua sekarang ya pasti takut. Dan tempat pertama gua masuk yaitu rumah hantu. Ya Allah, serem banget. Gua takut lihat nenek-nenek rambutnya panjang, acak-acakan. Dan akhirnya gua langsung pulang, dan besoknya gua sakit. Dan sekolah pun dibangun pas gua kelas 5 SD. Nah, kejadiannya unik banget dan serem. Setelah 1 tahun sekolah itu dibangun, dan ada temen gua yang bapaknya gawe di sana jadi satpam. Temen-temen gua ngajak main bola di sekolah itu. Gue jadi ingat rumah hantu itu dong. Tapi semua temen gue tetap memaksa buat gue ikut. Dan ya lu tau lah, akhirnya gue ikut. Sesampainya di sekolah itu, gue masih biasa-biasa aja, karena kita mainnya di parkiran. Di antara teman-teman gue tuh ada aja yang penasaran, kayak pengen masuk ke dalam. Temen gue teriak, Iwan namanya, dan sudah naik ke atas pintu gerbang untuk bisa masuk ke dalam sekolah. Woi, cepet masuk, cepet naik, Mang Dedi lagi keluar tadi. Dan teman-teman gua yang lainnya pun mengikutinya, pada masuk ke dalam sekolahan. Sedangkan gua masih melihat ke arah dalam sekolah. Sedangkan yang lain sudah masuk ke dalam
sambil lari-lari menuju lapangan basket. Teriakan temen gue yang namanya Diki yang udah masuk, "Ayo cepet, takut ketahuan." Gua pun mendekati gerbang sekolah itu, dan gua pun berkata, "Kenapa pada masuk? Masih ada yang sekolah juga." Dan Diki pun membalas, "Pan udah pada pulang, masa ada yang sekolah? Udah sore mah sepi, suka ada-ada aja lu mah. Udah cepet naik, anak-anak udah pada nungguin tuh." Gua pun terpaksa naik itu gerbang. Ya udahlah, gua nggak mau banyak ngomong soalnya pasti nggak percaya mereka apa yang gua lihat. Gua pun main bola di lapangan basketnya, jadi parkirnya luas. Terus masuk gerbang buat masuk ke dalam sekolahnya. Pas masuk sekolah, sebelah kanan ada musola luas. Sebelah musola ada tempat futsal. Terus sebelah kirinya ada ruang gitu, dan di tengahnya ada tanaman atau rumput-rumput. Gua main bola tuh sampai mau maghrib. Pas pulang, kita lagi jalan, tiba-tiba teman gua dilempar bola yang lagi diam. Soalnya di lapangan basket tuh banyak bola-bola plastik kepunyaan dari siswa sini, dan kita pun lari sekencang mungkin. Gua mah ketawa aja sambil lari. Jadi makin riuh karena kita panik naik itu gerbang. Sampai temen gua ada yang berantem gara-gara berebut naik. Iwan dan Rian berantem karena berebut naik duluan. Gua bagian terakhir naiknya. Yang lain udah pada buru-buru kepengen keluar dari gedung ini soalnya. Gua pun berteriak ke teman-teman gua agar mereka mau menunggu gua. Gua teriaknya dari atas gerbang, dan gua mau turun dan berlari menuju ke teman-teman gua. Di sepanjang perjalanan kita pun ribut ngomongin itu bola kenapa bisa ngelempar sendiri. Kata Ujang, itu setan bikin kaget aja ya." Bambang pun menjawab, "Itu mah bukan setan, tapi angin. Kan anginnya emang lagi kenceng." Sedangkan temanku yang bernama Diki berkata, "Masa sama angin? Tempat sampah aja langsung gerak." Iwan pun menjawab, "Ya kalau sama angin ngapain lu lompat duluan?" Dan gue pun berkata, "Udah, jangan kebanyakan ngomong. Gue balik duluan ya. Nyokap gue galak soalnya." Dari kejadian itu kita masih sering main ke sekolah, dan kita datangnya selalu setelah sholat asar. Pokoknya kalau sekolah sepi, kita main. Menurut teman-teman gua, sekolahnya sepi karena muridnya dan yang lainnya udah pada pulang. Malah tidak menurutku. Kami semua bahagia karena yang jaga saat itu adalah bapaknya dari teman gue sendiri. Gak perlu naik-naik gerbang lagi buat masuk. Teman-teman gue juga kegirangan lari menuju lapangan basket, sedangkan gue ya cuma berjalan aja sambil melihat-lihat ke kanan dan ke kiri. Gue gak berani banyak bicara. Gue nikmati aja situasi ini. Kalau gue ngomong juga teman-teman gue gak akan percaya. Ya udah deh, gue bodo amatin. Gue lari aja ngejar teman-teman yang lain. Gue pun main bola sama yang lain. Dan gue pas mau ngejar bola,
tiba-tiba ada sosok tinggi, gede, warna hitam, ring basket pun lewat. Saking tingginya itu makhluk, gua nggak berani liatnya. Jadi ya, gua nunduk aja. Gua kalau sekarang pasti takut. Lebih baik pulang gak ikut main. Dasar emang guanya waktu SD gak ada takutnya. Dan gua nunduk tuh, ambil bolanya. Teman-teman gua mah pada neriakin biar cepet buat ambil bolanya. Cara jalan orang yang lagi takut pasti paham lah kayak gimana rasanya. Gua ambil itu bola pelan-pelan, berharap dia gak lihat gua. Setelah bola di tangan gua lari sekencang mungkin. Ada aja sih temen gua yang penasaran dan sok berani untuk menjelajahi sekolah ini. Hingga akhirnya permainan pun berakhir dan temen gua ngajak kita semua buat main ke lantai 3. Cuma gua doang yang nolak, gak mau ikut. Gua memilih pulang karena takut dimarahin sama nyokap gua. Ya lu tau lah, itu alasan gua doang. Padahal mah gua takut. Dan akhirnya gua dibilang cupu tuh sama mereka. Gua mah bodo amat, mau dibilang apa kek. Dan akhirnya gua balik duluan. Keesokan harinya azan asar udah lewat. Gua keluar rumah untuk main bersama dengan teman-teman. Sore yang cerah, angin yang bersahabat, pas banget buat main layangan. Sambil jalan, gua ngeliat ke atas, ada beberapa layangan. Gua pun berlari menuju sumber layangan itu, mengarah ke lapangan voli. Gua lihat cuma ada 3 orang temen gua. Mungkin temen gua yang lain belum datang. Dan gua mendekati mereka yang sedang asik menentang layangan. Pada kemana ini anak-anak? Ayo main, kata gua. Aris yang sedang bermain layangan menjawab, gak tahu kemana. Tadi mah ada. Iwan pun juga menjawab, udah tahu belum? Si Heru sakit. Kata ibunya, dianya sakit kasibat kemarin. Buat teman-teman, kasibat itu artinya sakit karena melihat hantu. Ternyata pas gue balik duluan, mereka ngelanjutin mainnya. Itu dia cerita mengenai 2 lantai dipakai manusia, 1 lantai dipakai mereka. Bagian pertama. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.